Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Hiranisa dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang berbicara yang baik dan sopan. Berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide dan perasaan kepada orang lain. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi atau ide dan gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam penyampaian informasi, untuk menjadi pembicara yang baik, maka harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak bicara. Teknik berbicara dengan baik yaitu bicaralah kepada setiap orang dengan ramah dan tersenyum. Perkataan dan artikulasinya pun harus jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Perhatikan pula pemilihan kata. Meski bertujuannya baik, jika salah berkata, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Lakukan kontak mata kepada lawan bicara. Usahakan fokus terhadap topik pembicaraan. Berbicara dengan baik dan sopan meliputi pertama, menjaga tutur bahasa dan tutur kata, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta menghindari kata-kata kasar atau menyinggung perkataan orang lain. Yang selanjutnya adalah mendengarkannya dengan baik, yaitu dengan cara memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara dan tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, menjaga intonasi, yaitu dengan cara menggunakan nada suara yang datar-datar, sehingga semua orang dapat mendengarkan pembicaraan kita dan menyimaknya dengan baik. Yang keempat, menyesuaikan gaya bicara. Menyesuaikan gaya bicara yaitu berbicara berdasarkan siapa lawan bicara. Yang keempat, menjaga kebersihan dengan cara menutup mulut saat bersin dan batuk. Yang kelima, bersikap ramah kepada lawan bicara dapat menumbuhkan rasa nyaman dan kesan yang positif. Yang selanjutnya, menggunakan gelar yang sesuai. Menggunakan gelar yang sesuai seperti Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, dan diikuti dengan nama. Yang selanjutnya, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, menggunakan metode komunikasi yang interaktif, memberikan sesi tanya jawab atau diskusi ringan kepada audiens. Yang selanjutnya ada faktor kebahasaan dalam berbicara yang baik. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan atau kurang menarik, atau sedikitnya bisa mengalihkan perhatian pendengar. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa dianggap cacat kalau menyimpang dan terlalu jauh dari materi, sehingga terlalu menarik perhatian atau mengganggu komunikasi atau pemakaian bahasanya dianggap aneh. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Ketepatan masalah yang dibicarakan dan durasi yang sesuai akan menjadi lebih menarik. Sebaliknya, jika penyampaiannya datar-datar saja, hampir dapat dipastikan dapat menimbulkan kejemuan dan keefektifan berbicara yang tentu berkurang. Yang keempat, ada pemilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas itu maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan akan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang dikenal oleh pendengar. Pendengar akan lebih tertarik dan senang mendengarkan kalau pembicara berbicara dengan jelas dalam bahasa yang dikuasainya, dalam arti yang betul-betul menjadi miliknya, baik sebagai perorangan maupun sebagai pembicara. Selain itu, pilihan kata juga disesuaikan dengan pokok pembicaraan. Yang terakhir adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Hal ini menyangkut pemakaian kalimat pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya.
Oleh karena itu, susunan penuturan kalimat ini sangat berpengaruh besar terhadap keefektifan penyampaian berbicara. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat-kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan atau menimbulkan akibat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.